Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan. Kebenaran pada saat ini berjudul pemetaan hidup. Saudara-saudara, setiap orang memiliki keunikan, kekhasan di dalam bersekutu dengan Tuhan. Yang penting di sini adalah seberapa bulat, seberapa utuh, seberapa kuat kita mau mencari Tuhan. Ada bagian yang harus kita penuhi untuk membulatkan, membuat utuh pencarian kita akan Allah. Itu bagian kita. Itu Tuhan tidak akan buat itu di dalam diri kita. Kita yang harus membuatnya sendiri. Dan kita perhatikan hal ini. Ketika kita mengambil keputusan untuk meninggalkan semua kesenangan dunia, ya, maksudnya semua hal yang dulu menyenangkan, membahagiakan kita, yang sekarang pada umumnya orang memandang itu sebagai kebahagiaan atau kesenangan, itu adalah sepenuhnya bagian kita. Kita harus dengan sadar rela memiliki prinsip bahwa hanya Tuhan yang kita butuhkan. Memang, mungkin kita belum merasa penuh. Tapi harus berani mengambil keputusan dulu. Karena kita belajar dari firman Tuhan bahwa Tuhan adalah air kehidupan. Hanya Tuhan yang kita butuhkan. Sebagaimana ditulis di dalam Mazmur 73, siapa gerangan ada padaku di surga selain Engkau? Selain Engkau, tidak ada yang kuingini di bumi. Juga di Mazmur 42, seperti rusa merindukan sungai yang berair, demikian juga jiwaku merindukan Engkau. Dan tentu banyak ayat lain yang menunjukkan bahwa Tuhan adalah kebutuhan utama dan satu-satunya. Jadi jangan kita menunggu jadi ekstrim, fanatik, sungguh-sungguh menyala-nyala di dalam Tuhan. Jika kita hanya menunggu hal itu, selamanya kita tidak akan pernah mengalami. Memang kadang-kadang Tuhan memberikan kejutan. Entah firman Tuhan yang menyentuh kita, entah mujizat yang kita lihat atau kita alami, lalu mendorong kita untuk mencari Tuhan. Memang bisa, tetapi tidak selalu begitu. Yang pasti, kita yang harus membuat diri kita membara mencintai Tuhan. Kita yang harus membuat diri kita ekstrim dan fanatik, yaitu dengan menanggalkan semua yang menurut konsep umum membahagiakan. Kita tanggalkan, ya, dan kita berkata, hanya Engkau Tuhan yang kuperlukan. Dan ketika kita masuk ke wilayah itu, baru kita akan bisa merasakan dan terus bertumbuh dan membuktikan ternyata Dia kita butuhkan lebih dari nafas dan darah kita. Jangan terlambat. Sebab kalau sampai terlambat, hati kita sudah biasa terbagi dengan dunia ini. Kita tidak bisa mencintai Tuhan lagi. Jadi jangan pikir bertobat hari ini dengan minggu depan atau bulan depan atau tahun depan sama. Tidak sama Bapak Ibu dan saudara-saudara. Semakin cepat kita bertobat, semakin dini kita melepaskan percintaan dunia, maka semakin cepat pula kita membangun diri. Jangan menunggu waktu itu. Waktu itu kita yang ciptakan. Itulah sebabnya Tuhan memberi kehendak bebas atas kita, supaya dengan kehendak bebas itu kita memetakan hidup kita. Bukan Tuhan yang memetakan hidup kita. Memang Tuhan memiliki rancangan-rancangan yang indah, menyediakan kita peta-peta kehidupan yang indah, tetapi kita yang harus menentukan apakah kita menerima pemetaan Tuhan itu atau kita membuat pemetaan sendiri. Betapa luar biasa, betapa indah, betapa hebatnya kalau kita berani mengambil keputusan.
Hanya Engkau Tuhan yang kubutuhkan, tidak ada yang lain. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, kita akan bisa mengecap Tuhan, mengalami Tuhan, ya, bahwa Dia hidup, Dia hadir. Sampai bisa ada perjumpaan antara perasaan kita dengan perasaan Tuhan. Ada perjumpaan antara pikiran kita dengan pikiran Tuhan. Ketika kita menemukan apa yang Allah rancang di dalam hidup kita, betapa indahnya hidup seperti ini. Kita bisa mengalami kemuliaan Tuhan, bahwa Allah itu dahsyat. Ya. Jadi tidak usah menunggu kita meninggal dunia. Sekarang pun kita sudah bisa melihat dan mengalami kemuliaan Allah dan gemetar. Waktu kita doa menghadap Tuhan, kita gemetar. Allah itu dahsyat. Dan seharusnya itu bukan satu pengalaman yang istimewa, melainkan satu hal standar bahwa Allah yang hidup, Allah yang hadir bisa menyentuh kita. Itulah sebabnya kita harus sungguh-sungguh mencari Tuhan. Sediakan waktu setiap hari 1 jam, 30 menit paling sedikit. Duduk diam di hadapan Tuhan. Pikirkan Tuhan siang dan malam. Baik saat kita bekerja atau melakukan segala sesuatu. Kita lakukan untuk Tuhan. Meyakini Dia Allah yang hidup, Allah yang nyata. Meyakini bahwa kita akan menemukan Dia. Ya, pasti Dia hadir. Pasti kita bisa menemukan Dia. Maka ubahlah rutinitas hidup kita. Di tengah-tengah dunia yang tidak memedulikan Tuhan, kita mencari Tuhan. Sefanatik-fanatiknya, se-ekstrim-ekstrimnya kita lakukan untuk itu. Karena kebahagiaan di dalam Tuhan tipis sekali dengan kebahagiaan dalam sukses pelayanan pekerjaan Tuhan, yang di dalamnya masih ada unsur di mana kita diuntungkan. Ini memang membuat hidup kita jadi tidak normal. Tetapi tahukah betapa berharga dan mulianya Allah? Dia layak untuk memperoleh persembahan segenap hidup kita tanpa batas. Terlalu agung, terlalu mulia Allah itu. Jadi kalau kita berjumpa dengan Tuhan dan melihat keagungan dan kemuliaannya, kita akan rela melepaskan apapun demi Dia. Maka kalau kita mencari Tuhan, kita merasakan kedahsyatan Tuhan. Baru kita merasa betapa menjijikan dosa itu. Dan kita rela tinggalkan. Dan ketika kita menemukan Tuhan dan perjumpaan secara emosi atau perasaan dengan Allah, kita tidak perlu dipaksa untuk hidup suci. Kita akan takut berbuat dosa. Ketika kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan, tidak usah dipaksa meninggalkan percintaan dunia, keindahan dunia menjadi pudar di mata kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, demikian kebenaran pada saat ini. Tuhan Yesus memberkati. Sola Gracia.